saya jadi juga diakekah oleh orang tua. Terus terang Pak, akekah itu tidak wajib. Kenapa? Karena Allah sendiri itu berfirman kalau yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu tidak menghadapi kesukaran bagimu, dan sesungguhnya Allah mengudaki kemudahan bagimu. Jelas? Nah di sini, ngapa kita harus repot-repot, harus dua niat? Sih kok boleh? Enggak, akikah pun juga, Bu. Cek 1 2 3. Banyak hitanan. Hitanan sekaligus akikah, syukuran menempati rumah baru. Sekaligus akikah. 1 Cek 1 2 3. Yasin dengan Satu juta putih Saparudin. Bani sebelah Pak ya, Bani siapa? Baca surat Yasin. Hasan. Ini so Saparudin. Hasan. Hah? Hasan. Namanya so? Ustaz Hasan. Yang baca surat Yasin dulu. Iya. Boleh. Surat Al-Fatihah. Sudah. Mulai. Sini. Kami persilakan kepada bapak-bapak yang baru datang untuk masuk ke dalam ruangan. Oh, ini belum. Sekali lagi kami persilakan kepada bapak-bapak yang di bawah tenda untuk masuk ke dalam ruangan karena di ruangan masih kosong, Pak. Mudah kali ini luar Dia biarlah di tenda. Enggak mau ya. Kalau jamaah sedikit ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bayu Anggoro sekeluarga besar. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ujang Bintoro yang insya Allah nanti akan mengisi tausiah acara kita pada malam hari ini. Yang kami hormati pemerintah setempat, Ibu RT dan segenap jajarannya. Yang kami hormati para ustazah yang sempat hadir, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini sama-sama kita dapat hadir di kediaman Bapak Bayu Anggoro dalam rangka tasyakuran atas telah dikitanya anaknya yang bernama Azril Al-Farid, sekaligus selamatan atas telah diakekah atau ditasmiahnya anaknya tersebut, dan juga Bapak
Bayu Anggoro memohonkan kepada kita agar kiranya di dalam menempati tempat tinggal atau rumahnya ini selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dan kesehatan selalu. Salawat teriring salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada majelis malam hari ini akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya membacakan susunan acara kita pada malam hari ini. Pertama adalah pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang nanti akan dilantunkan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Yabani Yahya. Dilanjutkan nanti dengan kata sambutan dari tuan rumah yang nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Fahrudin. Dan acara selanjutnya adalah pengiriman surah Al-Fatihah yang akan dikhalifai oleh yang terhormat Bapak Ustadz Hasan Al-Fabel Eshum. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan pembacaan surah Yasin yang akan dikhalifai oleh Bapak Ustadz Hasan Al-Fabel Eshum. Dan selanjutnya marilah sama-sama nanti kita dengarkan tausiah sekitar acara tasyakuran khitanan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ujang Bintoro, sekalian nanti menutup dengan doa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya mengambil barokahnya, marilah acara ini kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Marilah sama-sama kita diam mendengarkan dengan khusyuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Yabani Yahya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyati qala la yanalu
wa min zurriyati qala la yanalu ahadiz zalimin wa idza واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Yaban Yaya. Semoga yang membaca dan kita semua yang mendengarkan akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan
dari tuan rumah dalam hal ini yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Fakhrudin. Kepada Bapak Fakhrudin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Muharram Bapak Ujang Bintoro yang insya Allah pada malam hari ini akan menyampaikan tausiahnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Yabani Yahya, Sarjana Agama. Yang saya hormati Al-Muharram Ustadz Hasan Al-Fabel Ashum. Yang saya hormati para tokoh masyarakat di lingkungan Kenten Laut, para sesepuhnya, para RT yang sempat hadir pada malam hari ini. Dan yang saya hormati ananda kami Bayu Anggoro yang pada malam hari ini sedang berbahagia telah melaksanakan khitan pada putra beliau atau juga bisa disebut cucu kami yang bernama Azril Al-Farik, yang mana telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dan yang saya banggakan orang tua kami Bapak Sudiman yang alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan, sehingga kami putra-putra beliau dan juga putri masih dapat melihat beliau dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan juga yang saya hormati kakak-kakak kami, keluarga besar, Bapak Kurdi, Bapak Muhammad Khairon, dan juga adinda kami Fahru Rozi. Semoga mereka selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat hadir di bawah tenda ini memenuhi undangan ananda kami Bayu Anggoro sekeluarga besar dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan semoga langkah Bapak Ibu sekalian dalam melangkahkan kaki kemari dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat ini. Dan semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tentunya saya sebelum menyampaikan kata sambutan, saya mohon maaf kemungkinan ada di antara tua-tua kami yang berhak untuk menyampaikan sambutan ini, namun beliau-beliau lebih mempercayakan kepada kami, dan itu harus kami terima sebagai amanah untuk menyampaikan sambutan ini. Namun bila mana kata sambutan kami nanti ada sesuatu hal yang kurang berkenan yang kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami ingin menyampaikan ucapan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sudi hadir memenuhi undangan ananda kami ini, yang mana ananda kami ini seperti kita ketahui beberapa waktu lalu telah menghitankan putranya yang bernama Azril Al-Farik, dan pada malam hari ini beliau bermaksud mengundang kita semua ke sini untuk bersama-sama mengucap sujud syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada keluarga ananda kami ini. Dan juga ananda kami ini dalam rangka sujud syukur menempati rumah barunya ini, tentunya sesuai harapan ananda kami dalam menempati rumah ini
beliau akan dimudahkan segala urusannya dan juga bahagia dalam menempati rumah barunya. Yang kedua, tentunya kami atas nama keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para tamu undangan, yang mana tentunya dalam hal ini ada yang kami tempatkan di dalam, ada yang di teras dan juga ada yang di luar. Namun semua itu bukanlah suatu kesengajaan buat kami, mengingat juga tempat yang tidak memadai, maka kami harus betul-betul bisa menempatkan tamu undangan kami dengan benar dan dengan tepat. Untuk itu, apabila ada para tamu undangan yang kurang berkenan dalam penyambutan atau penempatan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang ketiga, terakhir tentunya Sohibul Hajat atau ananda kami ini dalam sujud syukurnya telah menyediakan beberapa hidangan. Di depan kita ada 2 hidangan, dan beliau tentunya tidak mengizinkan Bapak Ibu sekalian untuk meninggalkan atau pergi dari kediaman beliau sebelum Bapak Ibu sekalian mencicipi atau menikmati hidangan yang telah diberikan atau disiapkan oleh ananda kami ini. Tentunya sebagai sujud syukur, beliau sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian bukan hanya sekedar mencicipi, namun juga menikmati apa yang telah beliau sediakan untuk kita semua pada malam hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada jiran tetangga yang sedari tadi siang telah turut serta mempersiapkan terlaksananya acara Walimatul Khitan cucung kami ini, yang dari pagi hingga malam hari ini telah bersusah payah. Tentunya kami tidak mampu atau tidak bisa membalas budi baik Bapak Ibu sekalian selaku tetangga atau keluarga, dan semua itu kami serahkan kepada Allah untuk membalas amal baik Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, tentunya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon ampun, mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mahmudin yang telah menyampaikan kata sambutan mewakili daripada tuan rumah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembacaan surah Yasin yang akan dikholifai oleh yang terhormat Bapak Ustadz Hasan Al-Fadil SU. Namun sebelumnya marilah sama-sama kita mengirimkan pembacaan surah Al-Fatihah yang akan juga dikholifai oleh yang terhormat Bapak Ustadz Hasan Al-Fadil SU. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan sekalian, sebelum kita membacakan surah Yasin, marilah sama-sama kita mendoakan almarhum dan almarhumah yang telah mendahului kita, wabil khusus kepada Bapak Bayu Anggoro. Kita doakan juga dalam rangka menempati rumah barunya, serta beliau juga bersyukur atas anaknya yang bernama Azril Al-Farij yang telah dihitan beberapa waktu yang lalu. Semoga Ananda menjadi anak yang soleh dan serta menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi kiramil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ila husni ila jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat, ila husan almarhum Bapak Ustawi bin Fulan, wa ila almarhumah Ibu Sunti binti Fulan, wa ila almarhumah Rubiah binti Ramlan,
وإلى المرحومة Farti binti Jailani, wa ila almarhumat Nuraini binti Asad, wa ila almarhum Ahmad Hidayat bin Ihsanuddin, wa ila almarhumah Hamidah binti Muhammad Syafi'i. Iramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أذكركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
لما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإذ كل لما جميع لدينا مبررون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يجسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أمرهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا ينفعون ومن نعمره ننكسه بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Hasan Al-Kafel Esbuk yang telah mengkhalifahi pembacaan surah Al-Fatihah dan pembacaan surah Yasin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mengambil untayan hikmah dan keberkahan majelis kita pada malam hari ini, selanjutnya marilah kita dengarkan tausiah agama
dan sekaligus nanti ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ustadz Ujang Bintoro. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Aduh, Masya Allah. Belum mulai sudah tertawa, apalagi sudah mulai. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Wani piro, penak toh. Sugeng rawuh dumaneten bini sepuh bapa sepuh, monggo diaturi mlebet ing mriki panggenan ingkang sampun diparingi panggengan ingkang cukup mengecakaken menika ing daleme Bayu Anggoro. Artinya, yo wis ra roh aku dhewe ra roh. Ibu, agar suasananya minggu yang panjang ini supaya ceria, nak bepantun. Angsal napa mboten? Angsal nggih? Sok tahu, padahal ndak tahu. Ikan sepat, ikan gabus, ditambah ikan gurami. Agar silaturahmi tidak putus, ibu bapak, aku berasan 100 oleh orang. Ya kalau nggak boleh 50 jadilah ya. Yang penting aduh, biar silaturahmi kita tetap tidak putus. Alhamdulillah Pak, dalam 1 bulan ini sudah 4 kali kami hadir di tengah-tengah kita. Acaranya apa? Syukuran menempati rumah baru. Ini yang keempat di rumahnya Bayu Anggoro ini. Tidak terasa berkat pinjam 100 tadi. Alhamdulillah. Jual tanah nak beli kapal, ke pasar 16 nak beli roti. Ceramah yang bijak. Muga-muga jam 12 wis berhenti. Akur ya. Sebelum jam 12 berhenti berarti baca jam 8:30 baca. Maunya berapa? Jam 1. Lajulah kamu. Aku dikit baik. Talang keramat kuburannya panjang-panjang, betul? Sebagian maksudnya. Dulu Pak Bu, saya masih ngojek tahun 2001. Kanan kiri itu kebun sayur. Yakinlah Pak Bu, buahnya panjang-panjang. Mak ini ari, kanan kiri ditanami perumahan. Betul? Ceramah terlalu panjang. Saya yakin Bapak Ibu yang di dalam di luar pulang semua. Tinggal aku sendirian. Panjang ceramahnya. Tapi ada yang ngomong kalau Ustadz ceramah panjang, mati gancang katanya. Aku tidak galak nih yang mati gancang, yang atau itu aduan biasa. Baik, terimalah salam perdamaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang di sini CS. Kuras jawabannya tadi, Mas. Tak dongake utangmu lunas. Alhamdulillah. Nah yang sebelah sini tadi kok pelan-pelan. Ada juga yang nggak jawab. Masih tetap kudoakan. Semoga sing ngutangi lali. Alhamdulillah Pak Ustadz ini lemak nian. Uang utangnya aja didoakan lupa bayar. Tapi ada syaratnya Pak ya. Yang namanya utang sekecil apapun wajib dibayar. Sopo ora gelem bayar utang, hati-hati di alam barzah. Terkatung-katung tidak bisa kemana-mana karena ora gelem bayar utang. Utang kalau walaupun lupa tetap dibayar. Ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaili fil Qur'anil Karim. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan, wa may yashkur fa innama yashkur li nafsihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah hatta yuriba anhu lisanuhu fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yubajisani. Shadaqallahul azim. Sohibul hajah, sohibul bait, tuan rumah yang berbahagia, yang kami hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh bangunan, aduh, alim ulama, para ustadz, ustazah, aparatur pemerintahan, cerdik cendekiawan, ketua RW, ketua RT beserta jajarannya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, tamu undangan yang sama-sama dirahmati Allah. Tidak ketinggalan yang tercinta Azril Al-Farid yang dihitan. Majelis walimatul khitan ini marilah kita hiasi dengan ucapan tahmid dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia dan kenikmatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertatap muka, berpandang mata, bertaut hati dalam majelis walimatul khitan, majelis walimatul akikah, majelis walimatul syukuran, menempati rumah yang baru ini. Kalau bahasa engkeknya tuh 3 in 1, 3 acara sekaligus. Luar biasa, Bayu Anggoro malam ini punya 3 acara. Mudah-mudahan rangkaian acara beliau mendapat ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selagi bumi masih berputar, selama matahari masih terbit dari ufuk timur, selama masih ada pergantian antara siang dan malam, semoga rahmat dan keselamatan Allah senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para pengikut beliau sampai akhir zaman. Amin Allahumma amin. Kepiting dalam kerang kejepit batu. Bapak Ibu duduk mantap-mantap di rumah kami yang sangat sederhana ini sambil nyeruput kopi. Aduh kan kopi, aduh. Sambil mendengarkan tausiah ini satu persatu, insya Allah Bapak Ibu pulang dapat ilmu. Alhamdulillah. Ya. Terlebih dahulu kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bayu Anggoro yang memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu. Ya. Namun demikian, sebelum kami lanjutkan, sudah kami beritahukan di dalam Mahfudot ada kata-kata yang bijak. Jangan engkau meremehkan siapa orang yang berbicara, tetapi lihat apa yang ia sampaikan. Karena saya akui dan terus terang, yang hadir pada malam hari ini Bapak Ibu banyak para mubaleghah. Bapak Dr. Andes Yabani Yahya, beliau selaku ketik juga sebagai mubaleghah, juga pemubalegh, penceramah. MC tadi Ustadz Yasril sarjana agama, beliau juga penceramah, termasuk yang membaca surat Yasin, beliau juga penceramah. Beliau Mas Khairan ini, beliau juga penceramah. Nah, di samping kami ini juga orang-orang tua kami, beliau ini juga tokoh-tokoh yang mungkin pada kesempatan ini lebih pas dan pantas untuk menyampaikan tausiahnya pada malam ini. Namun Bayu Anggoro rupanya
ngenjuk aku kepercayaan, katanya berbagi ilmu. Memang benar kata baginda Rasul, bali ani walau ayah, amalkanlah ilmu kalian walau satu ayat, supaya ilmu itu bermanfaat dan menjadi amal jariah. Kata baginda Rasul, apalah artinya ilmu bertumpuk-tumpuk, bergudang-gudang kalau tidak diamalkan? Apa artinya? Al ilmu bila amalan kasajari bila samarin. Jadi kalau ilmu sampean segudang, kalau tidak diamalkan bagaikan pohon yang rindang tak berbuah. Itulah kata baginda Rasul. Maka malam hari ini, walaupun ilmu kami hanya satu ayat, insya Allah akan kami sampaikan sesuai dengan kesanggupan kami. Oleh karena itu kami juga ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sampaikanlah nasihat menasihati dalam hal kesabaran, nasihat menasihati dalam hal kebenaran. Ini pesan beliau di dalam Al-Quran. Jadi kita senantiasa hidup ini saling menunjuk tahu, saling nasihat menasihati sesama umat Islam agar kita senantiasa di jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Amin, Allahumma amin. Ibu, wani piro? Oke, berarti sampai jam loro. Ibu-ibu aja sanggup sampai jam loro. Bapak-bapak jam berapa? Jam 3 ya. Menang bapaknya ngejak jam 3. Bapak Ibu, karena ini 3 in 1, khitanan 15 menit, akikah 10 menit, syukuran menempati rumah 10 menit. Ora usah panjang-panjang, setengah jam. Kalau terlalu lama sampean lapar, aku yo lesu. Apa lesu? Lesu itu yo lapar kalau bahasa Inggrisnya itu. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memberi rahmat. Ya, terutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi rahmat. Demikian juga Islam diturunkan ke dunia ini untuk memberi rahmat kasih sayang segenap makhluk apapun, tidak terbatas kepada makhluk yang namanya manusia, makhluk binatang, makhluk termasuk tumbuh-tumbuhan itu mendapat syafaat, mendapat rahmat dari baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di antara sekian juta rahmat Allah yaitu adanya syariat khitan. Karena itu sudah menjadi sunnah Rasul dahulu hingga Rasul terakhir, hingga turun temurun kepada anak cucu kita. Seperti yang dialami oleh keponakan kita di khitan. Khitan atau sunat itu juga dikatakan selam. Artinya pangkal kata Islam. Dengan dikhitannya seseorang, Asril Al-Fariq, secara sadar mereka memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Bahasa engkeknya itu kalau nggak salah begini, way of life. Apa artinya? Nah, aku dewe ora harus. Ujinya uang tuh mak itulah. Way of life, gayanya Pak Ujang, awak bangunan. Siang ngojek ini bahasa Inggris pula, lepotan. Jadi secara sadar mereka memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Pak Bu, banyak manfaatnya bagi seorang muslim berkhitan. Yang pertama, berkhitan untuk kesehatan anak itu sendiri. Yang kedua, dengan berkhitan insya Allah kita tidak mudah kena penyakit kelamin. Itu hikmah khitan. Yang ketiga, dengan berkhitan akan menambah suatu kenikmatan dalam menjalankan ibadah sunnah Rasul. Betul apa betul? Ngerti nggak maksudnya sunnah Rasul tuh? Untuk menambah kenikmatan dalam hubungan suami istri. Itu loh maksud aku. Inilah salah satu luar biasanya ajaran Ibrahim alaihissalam, yaitu adanya syariat khitan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di dalam muqaddimah tadi sudah kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 95,
Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Artinya, benarlah apa-apa yang difirmankan Allah, maka ikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan dia bukan orang yang musyrik. Ya. Di dalam ayat ini Bapak Ibu ada beberapa pelajaran. Salah satunya kita diperintahkan mengikuti agama Ibrahim alaihissalam. Syariat yang sudah ditetapkan oleh Ibrahim alaihissalam tidak lain tidak bukan adalah khitan. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa manusia pertama kali dikhitan? Tidak lain tidak bukan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang jadi pertanyaan, kira-kira berapa usia beliau berkhitan? Ini banyak macam. Ada yang mengatakan ada 99 tahun beliau baru berkhitan. Coba bayangkan kalau di usia sekarang ini Pak, kalau usia 100 tahun. Kira-kira kayak apa uangnya ini? Kalau bahasa kita ini sudah bengkotan ya, sudah pikun kalau bahasa kita. Itu di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berkhitan. Harap maklum Pak, memang usia zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dulu memang usianya panjang-panjang, berbeda dengan usia baginda Rasul. Kata baginda Rasul, umur umat Nabi Muhammad itu yang paling sempurna antara 60 dan 70 tahun. Siapa yang umurnya 70 tahun? Ya, kalau sudah 70 nunggu giliran tadi. Kalau di bawah 60 belum, berarti kalau sudah di atas 70 tahun berarti nunggu giliran. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dalam hal berkhitan ini Pak Bu, dari mana asalnya? Dari non muslim yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasul, maka dia harus berkhitan, harus nyukur rambut, kemudian mengucapkan kalimat syahadat sebagai tanda masuk agama Islam. Bahkan konon cerita, ini kabar yang sangat valid, di negara-negara barat non Eropa, baik dari Inggris, Amerika, bahkan negara tetangga kita Australia, orang tuanya menganjurkan supaya anak-anaknya itu dikhitan. Subhanallah, luar biasa. Ternyata ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sangat luar biasa, yaitu dikhitan. Tidak lain tidak bukan yaitu tadi untuk kesehatan sang anak, padahal non muslim, supaya anak-anak dikhitan. Apalagi yang sudah dapat hidayah memeluk agama Islam, dia tidak pandang bulu usia berapapun, dia harus berkhitan. Nah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad Abu Daud. Nenek Utsman bin Kulaib mendatangi Rasulullah SAW mengatakan dirinya memeluk agama Islam. Kemudian apa kata baginda Rasul? Sampean harus mencukur rambut, sampean harus berkhitan, dan sampean harus mengucapkan kalimat syahadat. Itulah salah satu tanda sahnya masuk agama Islam. Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa. Kemudian Yakub juga berwasiat kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 132. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutu illa in kuntum musyrikun. Mohon maaf apabila ayat ini ku sampaikan mungkin sedikit ada kurang lengkap. Harap maklum, manusia itu memang tak luput dari lupa dan salah. Apalagi Pak Ujang, kalau tiap hari megang cangkul. Itulah. Jadi artinya Nabi Ibrahim berwasiat ucapan kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, dan janganlah kamu mati dalam tidak keadaan beriman. Jadi hendaknya kamu sudah memeluk agama Islam, janganlah kamu mati dalam keadaan beriman. Oleh karena itulah pada kesempatan yang berbahagia kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan kita semua ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Amin. Allahumma amin. Ini sesi pertama Pak ya. Berapa tadi? 15 kan? 10 menit berkenaan dengan akikah. Usah takut, pasti balik kita bareng-bareng. Di sinilah di komplek asar lah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, akikah menurut hukum agama Islam yaitu berupa sembelihan untuk anak yang baru lahir. Itu pun dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahirannya sang anak itu, dan hukumnya sunnah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hukum akikah menurut kalangan Imam Syafi'i dan Hambali hukumnya sunnah muakkadah. Artinya sangat dianjurkan. Ya, artinya sangat dianjurkan sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap anak itu bapak ibu yang dilahirkan tergadaikan sampai ia disembelihkan olehnya, kemudian mencukur rambut dan berkhitan. Itu salah satu yang menjelaskan berkenaan dengan akikah. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah boleh akikah itu 1 ekor kambing? Ya sudah, barang tentu dibolehkan. Dan hukumnya kan sunnah muakkadah, bukan wajib. Kenapa 1? Mungkin waktu saat mau akikah itu memang situasi kondisi ekonomi lagi sempit. Jadi itulah kesanggupan 1, boleh. Jangankan siko, tidak akikah pun ora apa-apa. Wong Jawa itu terus terang Pak, pengalaman saya di Jawa, arang kading namanya akikah ngotong kambing. Paling ke-7 hari itu peresmian nama we. Itu Pak kalau di Jawa. Pengalaman saya jadi juga di akikah oleh orang tua. Terus terang Pak, akikah itu tidak wajib. Kenapa? Karena Allah sendiri itu berfirman kalau yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu tidak menghadapi kesukaran bagimu, dan sesungguhnya Allah mengudaki kemudahan bagimu. Jelas? Nah di sini ngapa kita harus repot-repot, harus dua niat? Kok boleh. Enggak, akikah pun juga boleh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kemudian sebagai orang tua ini mempunyai tanggung jawab kepada anaknya, ya terutama ya ketika anak lahir kita disunat. Sunat itu maksudnya disunahkan untuk mengazani telinga kanannya, iqamati telinga kirinya. Sebagaimana hadisnya yang artinya barang siapa mempunyai anak yang baru dilahirkan, maka azani telinga kanannya, iqamati telinga kirinya, insya Allah tentu akan ditolak dari ibnu sibyan atau jin perempuan, akan dijauhkan godaan jin perempuan. Itulah manfaat azan dikala anak kita dilahirkan oleh orang tua. Jangan lupa bapak-bapak ya, kalau anak lahir setelah dibersihkan biasanya kita sebagai orang tua dekatkan ke kuping kanan, azan. Setelah itu iqamati ya. Nah itu sunnah hukumnya. Kemudian berkenaan memberi nama ya Pak Bu, hati-hati memberi nama. Kadangkala kalangan orang Jawa itu kalau memberi nama itu disesuaikan peristiwa kejadian. Ada anak namanya Brojol. Iya. Kenapa anaknya namanya Brojol? Ketika ibunya mau melahirkan dibawa ke rumah sakit, urung sampai ke rumah sakit, di tengah jalan brojol. Entah kenapa kadangkala kalau orang Jawa itu ngenjuk nama itu disesuaikan dengan peristiwa kejadian. Aneh-aneh namanya brojol. Bukan tidak boleh. Kadangkala memberi nama itu memang bagus, kedengarannya bagus. Apa namanya? Aldino. Ditanya apa artinya? Alhamdulillah dia nongol. Ya. Artinya apa? Alhamdulillah dia nongol. Memberi nama hati-hati. Kadangkala tidak tahu namanya Kori. Apa artinya Kori? Namanya jin. Mempunyai anak-anaknya jin Kori. Hati-hati Bapak Ibu ya.
Padahal baginda Rasul sudah mencontohkan hasinu asma'akum fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'akum bi asma'abaukum, yang artinya berilah nama anakmu dengan nama yang baik, sesungguhnya kamu akan dipanggil pada hari kiamat nanti bersama nama bapakmu. Oleh karena itu hati-hati ibu-ibu mengambil nama karena bapak ibunya suka nonton film kungfu, alih-alih supaya keren namanya Bruce Lee. Luar biasa, saking hobi nonton film kungfu namanya Bruce Lee. Ada juga namanya Jackie Chan. Ada enggak di sini? Kakek saya yakin di sini Ustadz Galuh ini pasti namanya diawali dengan Muhammad. Siti Mutto'ah, artinya to'at, orang yang to'at. Jangan memberi nama Asia. Asia apa artinya? Itulah pembuangan cikra, kalau bahasa Inggrisnya itu cikra, pembuangan sampah. Hati-hati, memang kedengaran bagus Asia, tapi artinya itu cikra, pembuangan sampah. Gantilah nama dengan Jamilah. Jamilah itu cantik. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ini sesi kedua ya, tidak usah diteruskan karena posisinya sedikit-sedikit. Sekarang intinya syukuran menempati rumah yang baru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma bi nikmati rabbika fakatis. Adapun nikmat Tuhanmu itu hendaklah engkau ceritakan. Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 11. Nah, kebetulan Wahyu Anggoro ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dititipi berupa amanat, berupa rumah. Ya, Wahyu Anggoro bersyukur, wa may yashkur fa inama yashkur li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah beliau menyampaikan tadi, yaitu wa amma bi nikmati rabbika, adapun nikmat Tuhanmu hendaklah engkau ceritakan. Memang beliau betul-betul mendapat rezeki dari Allah. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, apakah itu anak, apakah itu istri, jabatan, pangkat, mobil mewah, rumah mewah, harta miliaran, itu adalah semua titipan Allah yang dititipkan kepada Bayu Anggoro. Oleh karena itu Bayu Anggoro, tolong dijaga amanat ini dengan sebaik-baiknya, agar sekiranya amanat-amanat ini menjadi keberkahan bagi keluarga besar Bayu Anggoro. Amin ya robbal alamin. Dengan menempati rumah yang baru ini, mudah-mudahan Bayu Anggoro ini diberikan Allah panjang umur, amin. Diberikan Allah kesehatan baik jasmani maupun rohani, amin. Semoga dengan menempati rumah yang baru ini didekatkan semua kebaikannya, dijauhkan daripada bala dunia dan akhirat, dan jadikanlah rumah tanggamu atau rumah ini baiti jannah. Rumahku bagaikan di dalam surga, rumahku yang serba menyenangkan. Dan jadikan rumah ini ya, ciri-ciri rumah yang akan senantiasa didatangi malaikat itu. Ayo, yang punya rumah baru, ciri-ciri rumah baru yang senantiasa dihadiri malaikat. Yang pertama, gunakan rumah kamu untuk zikrullah. Senantiasa untuk memperbanyak zikrullah. Sebagaimana doanya, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husnul. Itu ciri-ciri rumah yang senantiasa didatangi oleh malaikat. Berikutnya, ciri-ciri rumah yang senantiasa didatangi malaikat. Iqra'ul Quran. Gunakan rumah untuk senantiasa membaca Al-Quran. Selain daripada itu Bapak Ibu, orang-orang yang galak membaca Al-Quran, kata baginda Rasul, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat penolong bagi para pembacanya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, jadi gunakan rumahmu untuk galak-galak membaca Al-Quran. Kemudian rumah ciri-ciri yang didatangi malaikat, yaitu rumah yang senantiasa digunakan untuk bersedekah dan berinfak.
Malam hari ini Bayu Anggoro insya Allah bersedekah berupa makanan. Inilah salah satu ciri-ciri rumah yang senantiasa didatangi oleh malaikat. Ada, Assalamualaikum Pak, saya dari masjid ini mohon bantuan. Gak usah dipikir siapa dia yang minta, tunjuklah sesuai dengan kesanggupan kita. Itulah ciri-ciri rumah yang akan senantiasa didatangi malaikat. Kadang-kala mau ngenjuk uang tuh kadang-kadang mikir, woi kamu nafsu mudo, minta-minta, nggak usah kepikiran ke situ. Njuk wae sesuai dengan kemampuan kita. Itulah ciri-ciri rumah yang senantiasa dihadiri oleh malaikat. Kemudian gunakan rumah tangga kamu sebagaimana hadis Rasulullah SAW, zayyinu buyutakum bisolatil jamaah wa qiraatil Quran, untuk sholat berjamaah dan qiraatul Quran. Itulah insya Allah rumah yang akan senantiasa didatangi oleh malaikat. Oleh karena itu baru roji, jangan lupa banyak bersedekah. Alhamdulillah syukur kemarin sudah berbisik dengan kami Pak Ujang. Apabila anggota Pak kamu ada meninggal, aku mau nyuplai banyu atau bantu banyu setiap ada orang meninggal. Alhamdulillah, kabar baik bagi saya sebagai pengurus Pak. Dia bersedia membantu air setiap ada orang meninggal. Alhamdulillah. Setiap ada meninggal, minta tolong Pak Ujang juk tahu aku mau bantu. Inilah salah satu ciri-ciri rumah kita yang akan didatangi malaikat. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Cukup kan? Kenapa kan? Tiga sesi tadi, sedikit-sedikit jadilah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kami sendiri khususnya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari kita bersama-sama bermunajat, berdoa sembari kita menadahkan tangan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian doa-doa kita diijabahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbilana biha ya Allah. Ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha sal khayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah, ya Allah sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyal hajat. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamat wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamat innaka sami'ud du'a. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwat wa abwabal sihat wa abwabal salamat wa abwabal afiyah wa abal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah wasrif anna bi haqqil qur'anil azim. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal fasha wa sazaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buldanil mu'minin amma bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabit imanana wa asid amalana wa sa'al qadaqana wa ilal khairi khairna wa anisari abidna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Allahumma ya Allah, wahai yang menggenggam langit dan bumi, wahai yang maha penyayang, yang maha pengasih, Allah tidak pilih kasih. Ya Allah, jadikanlah nama yang baik ini menjadi keberkahan untuknya. Jadikanlah nama yang baik ini menjadi doa baginya. Ya Allah, jadikanlah anak ini selalu taat kepadamu, taat kepada Rasul-Mu, taat kepada kedua orang tuanya. Ya Allah, berikanlah pertumbuhan anak ini dengan pertumbuhan yang baik. Kau jaga nama dan dirinya. Semoga anak ini dapat mewujudkan cita-cita kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak ini lembut hatinya, muliakan akhlaknya ya Allah, dekatkan semua kebaikannya untuknya, jauhkan daripada bala dunia dan akhirat baginya. Semoga anak ini bermanfaat bagi agama dan negaranya. Semoga menjadi anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya dengan memohon ampun dan masuk surga. Ya Allah, sinarilah hatinya, mantapkan imannya, lidah yang selalu berzikir, hati yang khusyuk, amal yang diterimanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, luaskanlah rezekinya ya Allah, rezekinya yang luas, berkah, halal, halalan thayyibah, semata-mata untuk kepentingan dunia dan akhirat. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyiril Fatihah wa binuril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa mu'jizatil Fatihah anta razukna sehat wa afiat wa salamat fid dini wa dunya wal akhirah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya mali abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi al-bala'i ya Allah, wa ya dafi al-bala'i ya Rahman, wa ya dafi al-bala'i ya Rahim min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillah. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Kujang Bintoro yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi menambah wawasan kita tentang ilmu-ilmu agama kita. Amin, amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan keluarga Bapak Bayu Anggoro selalu dilimpahkan oleh Allah keberkahan dan juga keselamatan, kesehatan di dalam menunggu rumah ini, dan juga anak yang baru kita syukuri atas acara hitanannya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, Amin. anak yang sehat, Amin ya takwa Allah. kepada Allah, dan juga taat kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu sekalian, marilah acara ini sama-sama
kita akhiri dengan sama-sama kita tutup dengan melapaskan lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila di dalam penyampaian saya terdapat kekurangan atau kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sahibul hajat atau tuan rumah telah menyiapkan hidangan lengkap nasi beserta lauk pauknya sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasihnya. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Jabani Jaya, Bapak Ustadz Kujang Bintoro, juga Bapak